pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Rahel, Kak Ina yang bawa gitar. Kita akan menyanyi dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau mengucap syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Pada minggu hari ini kami boleh berkumpul, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kau berkati kami Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita nyanyikan lagu Kaca 72 ya adik-adik. Biar kanak-kanak datang kepadamu. Silakan Kakak Bella yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai hati dan pikiran setiap adik-adik, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Dan berikanlah pimpinan Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini bisa memberikan pengajaran firman dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Udah ketemu? Kakak akan bacain buat adik-adik ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu."
Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, meminta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi adik-adik, suatu hari ada seorang ibu dari Israel, yaitu Ibu Naomi, yang ingin pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Tapi Ibu Naomi pulang kampung bukan dalam keadaan senang atau sukacita. Sebaliknya, ia pulang kampung dalam keadaan sedih dan menderita. Kenapa begitu adik-adik? Ibu Naomi bersedih karena dua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, telah meninggal. Sebelum anak-anaknya meninggal, suaminya Elimelek sudah meninggal terlebih dahulu. Sehingga Ibu Naomi merasa sendirian karena ia berada di tanah Moab. Adik-adik, dulu Ibu Naomi tinggal di Bethlehem bersama suami dan anak-anaknya. Tapi suatu hari mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk bertahan hidup di Moab. Moab adalah negeri asing bagi mereka, bukan wilayah bangsa Israel. Akan tetapi, Moab cukup subur. Karena itu, Naomi dan keluarganya pergi ke situ. Untuk apa adik-adik? Untuk bertahan hidup. Nah, adik-adik, di tengah kesedihan Ibu Naomi, sebenarnya Ibu Naomi tidak sendiri. Ibu Naomi bersama dengan kedua istri anak-anaknya, yaitu Rut dan Orpa. Rut dan Orpa itu adalah gadis Moab. Sesungguhnya orang Israel tidak boleh menikah dengan orang dari bangsa lain, karena bangsa-bangsa asing itu penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan. Nah, akhirnya pada suatu hari Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya di Bethlehem. Ibu Naomi ingin pulang ke tanah airnya itu seorang diri saja. Ibu Naomi ingin kedua menantunya itu pulang ke rumah orang tua mereka dan jangan ikut dengan dia. Sehingga ia menjelaskan bahwa mereka dapat menikah lagi atau berumah tangga lagi dan meneruskan kehidupan mereka yang mereka dambakan. Sebab hidup bersamanya tidak akan memperoleh kebahagiaan atau kehidupan yang didambakan. Tapi kedua menantunya itu tetap ingin mengikuti Ibu Naomi pulang ke kampungnya. Nah, tapi adik-adik, karena Ibu Naomi mendesak dengan, maka salah satu dari menantunya itu, yaitu Orpa, minta izin pulang untuk pulang ke rumah orang tuanya lagi. Tetapi berbeda dengan Rut. Rut tetap bersikeras untuk mengikut Ibu Naomi pulang ke kampung halamannya. Seperti kita bisa baca di ayat 16, bahwa dia tetap akan mengikut Ibu Naomi karena apa adik-adik? Karena Rut sangat sudah menyayangi Naomi seperti ibunya sendiri. Dia sudah menganggap Naomi itu seperti keluarganya, walaupun suaminya sudah tidak ada. Lalu akhirnya mereka kembali ke tanah Bethlehem dan hidup di sana sampai akhir hayatnya Naomi. Rut tidak pernah meninggalkan Naomi. Rut tetap bersama Naomi sampai akhir hayatnya. Walaupun di Bethlehem, Rut menikah lagi dengan Boaz, tapi dia tetap menyayangi Naomi. Nah, yang kita bisa pelajari hari ini adik-adik adalah kesetiaan dari Rut. Walaupun suaminya sudah tidak ada,
dan sudah tidak ada tanggung jawab lagi bagi Ruth untuk bersama Naomi, tapi ia tetap bersama Naomi karena dia sudah menganggap Naomi itu keluarganya. Nah, judul kita pada hari ini, tema kita pada hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Dapat kita lihat dalam hubungan Naomi dan Ruth. Ruth secara tidak langsung memberikan penyemangat hidup bagi Naomi, dan Naomi adalah penyemangat hidup bagi Ruth karena Ruth juga kehilangan suami, tapi dia tetap berjuang untuk hidup untuk Naomi, dan Naomi berjuang untuk hidup untuk Ruth. Begitu juga dengan adik-adik, adalah penyemangat hidup bagi orang tua adik-adik, teman-teman, kakak ataupun adik, bagi sesama kalian. Kalian itu berharga, terlebih lagi di mata Tuhan. Tuhan pasti sangat menyayangi adik-adik dan menyayangi semua keluarga adik-adik. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita akan lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan-Mu tetap sertai kami ya Tuhan. Lindungi negara kami dan semua pemerintahannya dan semua warganya ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami supaya kami bisa melewati ini semua dengan baik ya Tuhan. Bantu kami sebagai warga bangsa Indonesia supaya bisa menaati peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah ya Tuhan, dan juga bantulah pemerintah supaya dapat membantu warganya supaya bisa melewati semua ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga kami ke depannya Tuhan, untuk segala rancangan dan rencana yang telah kami rancangkan. Kiranya Tuhan Yesus mau menghendakinya dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk ke-6 Pelkat, terutama Pelkat PA. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai pengurus dan pelayannya dan juga anak-anak sekolah minggunya ya Tuhan. Berkati mereka dalam segala aktivitas mereka masing-masing, dalam persekolahan mereka yang akan ujian. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka selalu, memberkati mereka, berikan mereka roh kepintaran, berikan mereka nilai yang sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan melalui obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka selalu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus mau pakai persembahan kami untuk menjadi berkat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kakak mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, dan kalau memang harus pergi keluar jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga untuk tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh beri untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai seluruh langkah kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Lindungi adik-adik ini, sertai adik-adik dalam segala aktivitas mereka masing-masing ke depannya. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin.
Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.